mau rusuh nggak rusuh itu nggak akan ada gas air mata di dalam lapangan. Dan emang bener dilarang. Nah itu dia. Ya kita mau gimana lagi kan, main squad pemain, ayo pasti bisa, jangan kalah mulu kan, hitungannya gitu Om. Kita bukan mau rusuh, maksudnya Memotivasi lah ya. Motivasi Bukan melampiaskan, pemain, ya. Memotivasi ya. motivasi pemain supaya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman di Jackmania. Perkenalkan diri kali dari yang paling ganteng lah ya. Assalamualaikum, gua Burbur dari Jackmania Kalwi Kadalos. Assalamualaikum, gue dari perwakilan di Jackmania Raja Wali. Gua Jack dari Jackmania Gajah Mada. Assalamualaikum, gua Zainal Abidin dari Jack Rasela, yang ininya Raja Wali juga. Raja Wali Selatan ya masuk ya. Raja Wali Selatan Rasela ya. ya. Salah Raja Wali Selatan. Yang tahunya anak sini Rasela lah. Berita duka di tanggal Sabtu Oktober kemarin. Mungkin bukan cuman teman-teman Arema juga ya, teman-teman di Jackmania juga sebagai saudaranya mungkin merasakan hal yang sama gitu. Berita duka. Mungkin pernah merasakan juga lah apa yang pernah dirasakan oleh para korban gitu kan. Secara signifikan ini kejadian di lapangan. Menurut teman-teman nih dari The Jackmania nih Om ya, sebagai sedulur lah, saudara, titik kesalahan di mana Om? Sudut pandang dari teman-teman nih. Kalau menurut aneh sih ini ya, Om, turun ke lapangan itu tidak dibenarkan, dan untuk penembakan gas mata juga sangat disayangkan. Kalau emang mau ngusir supporter tuh dibawa aja, kenapa harus yang ke tribun? Karena yang bermasalah ketika dari tribun ke lapangan gitu ya. Lapangan ke stadion hitungannya yang nggak salah. Dari tribun tuh ya. Dari tribunnya. Kenapa bisa menembakkan gas air mata? Itu yang jadi pertanyaannya. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Ini sampai saat ini korban Om, teman-teman nih yang info terakhir dari teman-teman Aremania dan Aremanita, berapa banyak Om korban yang meninggal dunia? Info terakhir nih dari teman-teman nih yang diketahui aja. 200 lebih ya. Pastinya kurang paham nih, 200 lebih terakhir ya, update-nya lupa lagi. Karena enggak, Kalau seluruh korban termasuk luka ada yang dirilis versi PSSI apa pemerintah masuk ini. Ada 400 lebih. Nah, yang meninggal dunia sekitar 200-an yang aneh tahu. kalau dari Jack gimana Jack? Korban kalau rilis polisi 131. Cuma kalau dari versi lain saya mungkin lebih 200-an dah. Kalau yang meninggal dunia, Kalau buat disalahkan sih kayaknya aneh pribadi. Yang saya tanda tanya besar, pertanggungjawaban dari siapa? Itu aja sih, buat kasihan buat saudara-saudara Marnia, Aremanita. Itu aja tanggung jawab yang saya perluin. Menanggapan ini ya soal kejadian kemarin. Kalau buat disalahkan kayaknya banyak lah Pasti, versi-versinya. Cuma yang saya minta pasti. tanggung jawabnya aja. Siapa yang bertanggung jawab di kejadian ini? semua intinya butuh evaluasi lah ya. Evaluasi. Entah dari pihak penyelenggara atau dari PSSI-nya sendiri kan. Iya. Ya mungkin dari teman-teman supporter juga butuh evaluasi juga kan gitu. Butuh evaluasi juga sih. Saling berbenah lah intinya. Bicara saling evaluasi, secara kalau evaluasi, kata Om. aneh menyeluruh nih Om, kalau soal bicara evaluasi ya. Ini pandangan aneh aja nih soal Sudut pandang pribadi, Om, iya. tragedi kejadian kemarin satu. Di dunia supporter, buat aneh ya, mungkin ada yang ini mah pandangan pribadi. Sudut pribadi Om. Ya. Seandainya mereka mengalami kekalahan yang beruntun tuh biasanya tuh di dunia supporter ini, beberapa supporter biasanya ada yang merasa kecewa
kecewa dengan turun ke lapangan. Toh mereka mungkin banyak lah yang rusuh, yang apa. Hari kemarin tuh yang aneh lihat mereka cuman ngasih support moral kepada pemain dengan pelukan, dengan apa. Cuman namanya pandangan Iya. pihak aparat mungkin ya mereka mau ngerusuh karena melihatnya dari jauh, sedangkan ini supporter peluk-pelukan sama pemain. Iya. Versi pemain pun sama. Mereka tahu yang diposting sama ada beberapa pemain ya kronologisnya seperti itu. Supporter ini cuma 2-3 orang yang turun ke lapangan untuk kasih support moral ke pemain, cuman tanggapan beda. Dan dari situ mungkin Arema supporter yang di tribun ngelihat temennya ditindak secara represif, turunlah ke lapangan. Ini bisa pandangannya soal kemarin ya, kejadian kemarin, turun ke lapangan. Mungkin nyulut aparat juga ya, jadi dipukul balik lah sama aparat karena yang mereka lihat teman mereka yang di lapangan ini ngerasa diapa-apain gitu, padahal nggak ada apa-apa, sama-sama ngeliat dari jauh gimana sih. Sampai adanya penembakan gas air mata ke tribun. Cuman pertanyaannya sih cuma satu, seandainya itu aparat mengikuti SOP atau standar FIFA atau aturan gas air mata, mau rusuh nggak rusuh itu nggak akan ada gas air mata di dalam lapangan. Dan emang benar dilarang. Nah itu dia. Kalau emang mereka punya SOP, mengetahui lah, entah baca atau tahu tentang gas air mata di dalam stadion, peraturan yang di pasal 19 kalau nggak salah ya, dilarang bahwa senjata api dan gas air mata itu peraturan FIFA itu. Iya. Setahuannya sih itu. Makanya balik lagi, ada kerusuhan nggak ada kerusuhan, nggak akan ada itu gas air mata yang ditembakkan kemarin. Dan nggak ada korban juga ya kalau nggak ada gas air mata. Iya. Kalau korban pemukulan mungkin ada ya kalau sekedar rusuh gitu, iya, pentung-pentungin. Tapi kalau sampai korban jiwa yang ratusan, angka begitu, kayaknya gimana ya buat kita ngelihatnya. Lihatlah video yang beredar. Iya, emang benar di luar SOP kan gitu kan. Mutlak nggak sih salah supporter? Itu enggak ya? Enggak. Kalau supporter emang kebiasaan gitu. Kalau tim udah kalah, ya kita mau gimana lagi kan? Paling support pemain, ayo pasti bisa, jangan kalah mulu kan, hitungannya gitu. Kita bukan mau rusuh, maksudnya memotivasi lah ya, motivasi pemain ya, memotivasi ya, motivasi pemain supaya semangat, jangan kayak kalah kanan sendiri kan, apalagi kanan sendiri kan kita harus dapat poin loh. Iya, nggak mungkin lah kita kalah minimal draw lah ya Will ya, minimal draw, intinya dapat poin lah di kanan sendiri ya. Ya mungkin pas turun ke bawah ke lapangan itu kita motivasi pemain doang ya, entah detiknya kita mungkin polisi pikirannya atau aparatnya aneh-aneh atau gimana kita nggak tahu lah, itu tiba-tiba sampai segitunya kita nggak tahu pikirannya dia apa ya kan, nggak tahu lah. Itu intinya di luar itu kita nggak tahu pikirannya apa aparat keamanan itu gimana gitu loh. Tapi sebagai kita supporter yang motivasi pemain itu kita perlu. Iya harus lah. Harus. Main 12 kita kan. Pemain yang ke-12. Iya, kalau nggak salah 2010-2011 Arema juara di GBK, mereka juga turun ke lapangan kalau nggak salah. Cuma nggak ada tindakan kayak gitu. Lagian juga kalau mereka turun ke lapangan itu waktunya udah 15 menit setelah selesai pertandingan. Jadi kalau di undang-undang FIFA sih kayaknya udah nggak melanggar menurut saya sih. Apalagi katanya saya dengar dari undang-undang FIFA, saya baca ini kayak polisi itu nggak boleh berseragam lengkap mengawal pertandingan, yang saya tahu sih. Setelah 15 menit dari Iya itu 2 kali 45. Iya 2 kali 45, 15 menit itu masih isinya orang itu turun ke lapangan setelah pertandingan selesai 2 kali 15 menit. Jadi udah selesai ya. Udah selesai udah, jadi itu isinya kalau ibaratnya katanya udah mau senang-senang ngasih support atau apa. Iya. Masih pertandingan ya. Kalau saya ini sih setelah kejadian Ya mungkin bentuk euforia supporter lah ya jatuhnya ya, bentuk euforia supporter pada tim kesayangannya lah kan jatuhnya kan gitu ya. Iya 2010 2011 di GBK turun Arema ke lapangan. Tapi beda sih euforia ketika kalah dan menang. Iya sih, euforianya beda. Iya. Tapi mungkin nggak
Ya alhamdulillah sejauh ini teman-teman Arema dan teman-teman bonek juga udah berupaya bukan menjadi rivalitas lagi, bahkan menjadi saudara kan. Secara dari foto udah sama-sama satu Jawa Timur gitu kan. Ya sebelum kejadian ini terjadi ya, kejadian yang emang benar mungkin berita duka buat dunia juga lah jatuhnya, kalau bukan buat Indonesia juga sih. Apa mungkin karena emang pada pertandingan itu ketika Arema bertanding melawan Persebaya, jadi opini para pihak-pihak keamanan nih mikirnya bahwa teman-teman dari Arema melakukan tindakan yang subversif. Ada mungkin ke situ nggak kira-kira tuh? Saya pernah kontak WA kemarin, baru kontak WA. Pasca kejadian? Iya, pas setelah kejadian tanggal 2. Berarti saya kontak. setelah Iya, Sehari setelah Iya, satu ya? selamat dari itu. Dia ngomong kalau pemain Arema menit kira-kira setelah pertandingan selesai, pemain Arema udah keluar lapangan. Jadi memang yang turun ke lapangan itu memang memberi support yang katanya salam satu jiwa, motivasi pemain. Karena kalau nggak salah di 3 pertandingan berturut ya Wil ya? 3 pertandingan Iya, berturut emang dia kalah main kan. di Kanjuruhan Kalau mulu dia nggak dapat poin sama sekali Wil ya? nggak dapat. Ya emang wajar ya, namanya kita sebagai Makanya dia supporter kan. motivasi pemain itu perlu ya, biar dia semangat lagi di main di kandang. Mungkin banyak sih bentuk-bentuk dukungan yang memang ya macam-macam lah yang kita lihat Iya. selama ini dari supporter manapun, yang dengan cara anarkis, dengan cara apa. Dan kalau bicara yang hari kemarin tentang Arema, ya nggak ada anarkis sebenarnya yang turun ke lapangan. Nggak ada. nggak ada, itu Spontanitas aja. bentuk sport buat pemain sih sebenarnya itu. Buat support pemain doang itu. Jadi kalau ada yang anggap itu anarkis, udahlah skip aja. Karena Kalian kita buat itu pertandingan emang udah selesai, udah selesai. bukannya kita pertandingan belum selesai kita masuk ke lapangan Itu baru tiba-tiba salah, ya benar. itu salah. Dan pemain lawan pun udah diamankan di Udah diamankan, pemain Persebaya udah Ruang diamankan. ganti semua. Itu Buat nyerang tinggal pemain-pemain Arema. Katanya ada kabar buat nyerang pemain katanya nggak ada. Malah Juan Alparigi, orang itu mau meluk Juan Alparigi sama Sergio Silva. Selebihnya nggak ada mau nyerang. Ya mungkin ya, kalau pada pertandingan itu ketika pemain-pemain Arema kan masih sempat berkomunikasi dengan para Aremania nih. Kalau emang teman-teman dari Aremania melakukan tindakan yang kecewa dengan melakukan tindakan yang berhubungan dengan kontak fisik, ya kita punya opini bakalan terjadi yang aneh-aneh gitu untuk Kayak kayak pemain kan. iya kayak statement pemain Arema, kita nggak usah sebut nama ya. Iya. Mereka ngomong nggak ada yang luka kok. Kalau memang rencana orang itu mau menyerang, pasti ada yang luka kan. Ini nggak ada sama sekali Dan orang. bukan luka lagi tuh, harusnya juga lebih parah lagi. Iya, orang itu ngomong memeluk. sekian banyak teman-teman Aremania yang turun kan. Yang mau ngasih mereka mau semangat kecewa, doang orang itu memang. mungkin dari pihak keamanan kali ya yang miskomunikasi. Iya. komunikasi awalnya itu pasti disangka dia turun ke lapangan mungkin buat tingkat anarkis atau gimana, kita nggak tahu kan di lapangannya itu tiba-tiba chaos atau apa ya kan, ya mungkin pikirannya takutnya chaos atau terjadi kerusuhan, kita nggak tahu kan menurut keamanannya ya. Iya. Ternyata kan emang nggak ada sama sekali, menurut saksi juga atau gimana juga kan nggak ada. Tapi yang biasanya Itu yang memotivasi buat yang biasanya pemain. ini kalau setelah kita sharing, biasanya kalau terjadi kerusuhan di kayak di Gajayana, di Malang, kayak waktu terjadi Persik Kediri, mereka matiin lampu gitu. Kalau yang saya tahu sih nggak ada kayak gas air mata gitu, tahu. Tapi nggak tahu dia salah komunikasi di mana ya kan. Emang sih dari zaman kayak itu, Iya. kalau kita chaos kayak gitu emang gas air mata itu ada Jack, cuman nggak sampai parah banget Jack, sampai ke tribun penonton ya. Gas air mata itu paling ke orang yang memang chaos sama ini ya,
sama polisi itu ya. Iya, enggak ini Kalau suka kayak ke tribun itu kan udah menyalahi ini. Emang ada Jack, sebenarnya ada, cuman ya tutup-tutupin. Emang korbannya hari ini emang banyak banget. Itu emang Sangat banyak lah ya. sangat banyak lah Om. Hitungannya itu udah Tragedi nomor berapa Om? Kedua. Kedua, Setelah Peru, ya. tragedi Peru ya. Peru, iya. Peru 300 paling lebih banyak. korban. Tapi untuk sepak bola modern ya ini udah paling terbanyak ya. paling Setelah terbanyak. tragedi Estel ya. 85 Paling itu. banyak ini. Yang kedua yang paling banyak sampai ratusan. Terakhir Kapolri merilis di jumpa pers di Mapolres Malang menetapkan 6 tersangka nih Om. Ya salah satunya Direktur Utama PT NB. Liga Indonesia Baru kan, termasuk panitia pelaksana. Nah kalau kita ngebahas satu persatu nih Om, dari PT Liga Indonesia Baru, Pak Ahmad Hadian Lukita ini kan dia menunjuk nih Stadion Kanjuruhan untuk melakukan pertandingan tersebut nih antara Arema dengan Persebaya. Dengan jelas di tahun 2020 itu menurut verifikasi itu tidak layak pakai gitu untuk stadion yang digunakan untuk pertandingan gitu. Apalagi nih kelasnya udah Dengan penting ya. skala lumayan besar lah ya. Iya. Skalanya. Jadi kalau dari tanggapan nih teman-teman di Jack gimana? Kalau saya pribadi sih Arema sama Persebaya itu pertandingan resmi loh. Yang nyetujuin itu yang PT LIB. PT LIB ini naungan PSSI. Itu aja. Jadi intinya ya PSSI gimana lah. Jangan terlalu berego aja dah. Kalau menurut saya pribadi sih. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Nggak jauh beda sih sama Bang Jack. Semua naungan pasti dari PSSI Om. Sudah tertingginya. Jadi jangan nyalin. Tingginya. Sepak bola Ya, Indonesia. kalau Restu ya. Terus dari PSSI semua. soalnya sempat keluar statement Om PSSI katanya PT LIB nggak salah. Di awal-awal tuh ya. Ya di awal-awal. Ketika lu nggak salah, ngapain lu harus Iya. menunjuk stadion Izin tersebut semuanya ya kan kan? semua Yang dari verifikasi PSSI. nggak layak pakai gitu. Kalau yang pakai. Intinya buat PSSI kali-kali ngobrol lah Bu sama pipa, nggak apa-apa kawinin aja ngobrolan sama kali ngopi kan. Jadi ikutin aturan pipa biar barengan. Supporter itu gimana lah, kita beli tiket. Jadi ya LIB sama PSSI belilah kenyamanan buat kami dan keamanan itu aja. Sebelum pasca kejadian tuh Kanjuruhan tuh udah masuk standar pipa, tapi setelah kejadian itu udah nggak, Kanjuruhan tuh nggak masuk standar pipa, Jadi sebelum kejadian 1 Oktober itu udah masuk standar pipa. untuk masuk standar pipa, Iya Kanjuruhan, tapi setelah kejadian malah nggak masuk standar pipa. ada permasalahan betul kira-kira itu gue. Ya mungkin dari kejadian itu, mungkin dia mau cuci tangan atas kejadian itu. Mungkin lah ya. Kita nggak menunjuk bahwa dia itu, cuman mungkin lah ya. Ada kemungkinan gitu. Iya, kan. ada Karena kemungkinan. statement dari PSSI begitu. Ada kemungkinan. Itu kalau tadi yang lu bilang tadi cek apa? Bahwa pihak PT LIB Ya pihak PT LIB isinya kan Arema sama Persebaya kan bukan pertandingan liar, pertandingan resmi. bukan Liga Dewek, bukan. Iya, jadi kan istilahnya Terus semua juga pertandingan resmi. LIB kan tanggung jawab nih sama Persebaya sama Arema. Kalau orang itu dia kan pasti minta persetujuan dari PSSI kan. Iya. Standar pipa. Ya kalau standar pipa kan pasti setujuannya dari mana gitu? Di PSSI juga kan. Iya. Setelah kejadian ini kenapa nggak dibilang nggak standar pipa ya? Ya intinya belajar aja deh, yang salah siapa itu aja. Mungkin perlu evaluasi kali ya. Perlu evaluasi banyak. Intinya, Om, di Liga Indonesia beneran. PT LIB ini kan di atas naungan PSSI. Sebenarnya yang bertanggung jawab kan PSSI semua. Satu lagi Om, dulu pernah ada nyanyian rasis. Setiap ada nyanyian rasis di pertandingan dihenti. Selama kesini-sininya udah nggak ada lagi. Tahun berapa Jack? Masih inget nggak?
sebelum Covid. Berarti 2020-an ke bawah lah ya. Iya, gitu ya. itu perjanjian rasis tuh pernah digaungin sama PSSI, jangan ada lagi. Semenjak meninggalnya almarhum Haringga Sirlia. Jadi nggak ada nyanyian rasis, nggak ada tuh. Setelah kesini-sininya nggak ada lagi ditindaklanjutin sama PSSI. Udah, biasanya ya udahlah. Berarti sebelum ketua yang baru nih, Kayaknya sih Om sih. itu di era siapa tuh? Ingat nggak? Kayaknya masih Deddy Ramayadi deh kalau nggak salah tuh. Cuma kan isinya kan PSSI. Sebelum yang dulu siapa? Edi Ramayadi. Oh iya, Iya. gubernur. Iya. Iya. Sumsel ya? Iya, Iya. jadi Iya, Medan itu. jadi intinya kan isinya kita ngikutin peraturan PSSI, cuma PSSI-nya nggak mau negakin peraturan itu. Isinya kita kok dia jangan nyanyiin rasis. Cuma sampai sekarang kan tetap ada nyanyian rasis. Kalau saya sih permintaan pribadi saya sih tindak UIT buat sosmed yang ngelakuin rasis, tindak lanjutin PSSI, kalau bisa bawa ke polisi, itu aja. Jadi nggak ada, kita ini udah mau terlalu kejam sih kalau saya ngambil ke bawah hikmah ya. Isinya ini ada dari alur cerita, semoga kita ke jalur perdamaian. Ripal 90 menit, selebihnya kita ngopi aja. Jangan ada 90 menit. selebihnya ngopi aja. Jangan ada rasis lagi. Kalau akun-akun yang rasis tindak lanjutin buat PSSI. Berarti itu permintaan saya sebagai supporter sih. Iya, saya supporter, customer. Saya beli tiket, saya mau nyanyinya keamanan, pulang aman. Bukan penonton jebolan ya. Iya, kalau saya bukan ini mah buat Iya, apa ya? jebolan, buat nonton jebolan. Saya beli Iya, tiket loh. Kayak sama lu kayak kedupan, menikmati depan ya. Sama gitu nonton bola. Jauh-jauh ke Malang nonton bola ya pulang aman ya. Berarti lu nonton bola itu pakai duit ya? Pakai duit. Hmm. Ininya SOP-nya lebih diamanin lah. Makai puyang juga, Wil. Iya, yang Kadang-kadang kaut nyong. Iya. Iya kan buat tim buat kesayangan lu mau tim kesayangan bela-belain ya. jangan Belain ke itu Malang, berangkat ya. gitu. Yang utang-utang tuh yang ininya gue ya Om. Wah, Iya. masih deket tuh. Aman. Aman. Lu nih, jauh-jauh ke Malang nonton, tiba-tiba lu disitu kejadian kayak gitu kan lu kita pengen nonton aduh. balik ke bayangin. Jakarta gimana ya kan? Gimana caranya gue dapet duit gitu ya. Ya, intinya buat PSSI itu aja dah. away kan. Tiba-tiba di away bentrok. Pembeli ada Kan raja. kita nggak tahu. Nah, itu untuk permasalahan yang pertama ya. Dari pihak direktur utama dan dari salah satu tersangka yang keduanya itu ketua panitia pelaksana. Dia menurut jumpa pers dari Polisi. Kapolda kan di Mapolres Malang itu, dia bilang tidak membuat dokumen keselamatan dan juga mengabaikan permintaan pihak keamanan. Dari tiket yang standarnya 38.000 itu tiket yang tercetak 42.000 gitu. Itu apakah hal ini umum buat di sepak bola Indonesia atau janggal gitu? Kalau menurut pandangan aneh sih, walaupun ketetapannya sesuai gitu, sesuai kayak tadi 36.000 ya, 38.000. banyak panpel kita nih Ya nakal. selalu nyetak lebih. Ya, Mereka nakal berarti. mikirnya ya keuntungan lagi, nggak Pribadi. Karena partai besar ya hitungannya. apalagi terhitung partai besar yang main. Iya. Lipat ganda bisa selagi ada pemasukan lebih ya kan, sampai nggak mau. Kita bicara apa ya? Ya fakta Keuntungan di aja lapangannya tuh. seperti itu, hampir lah kebanyakan seperti itulah. Setiap partai-partai besar itu pasti. Bukan partai kecil ya. Pasti partai besar itu pasti. Itu tiketnya Sekalipun habis. bukan partai besar, Will, seandainya antusias lagi bagus nih pasarnya, mereka pasti nakal panpel-panpel itu. Berarti buat kepentingan pribadi nih jatuhnya nih. Iya. Gitu. Dari 38.000 standarnya Stadion Kanjuruhan 36.000. Hasil tiket yang tercetak 42. 42. 42.000. Berarti 4.000 nih. 4.000
jiwa. Iya. 4.000 jiwa. Belum yang lu bawa anak gitu. Nggak dihitung biasanya bawa anak. Nggak dihitung dong. Nggak dihitung. Ya. Yang bawa balita dihitung nggak sih Om, kalau masuk? Nggak dihitung. Kalau dia Kalau satawani nggak dihitung. Oh jangan lebih 1 meter dah. Pokoknya kalau digendong itu nggak akan dihitung. Iya jangan lebih 1 meter. Nggak dihitung. iya. Maksudnya dari 42.000 nih yang kecetak ketika lu bawa anak, katakanlah setengahnya lah 2.000 atau 1.000 lah. Berarti kan udah nambah 1.000 lagi nih. Kalau dari 4.000, 1.000 orang bawa anak gitu, digendong. Dia nggak usah ngomongin usia balita kan. Mungkin usia yang 7 atau 8 tahun ada yang masih bisa digendong gitu mungkin. Kalau berarti kan kalau kita mau kalkulasiin berarti kan lebih dari 4.000 jiwa gitu. Standarnya 38.000, yang tercatat 40.000. Oke lah kita bilang 42.000 deh. Berarti 4.000 supporter yang masuk lapangan di luar kapasitas standar stadion. Ini kalau menurut teman-teman Jackmania nih, itu atas kesalahan, ya kalau menurut Kapolri sih atas kesalahan panitia pelaksana gitu. Nah cuman dari teman-teman Jackmania lah, itu hal yang umum atau yang janggal gitu. Iya. Kalau di dunia supporter yang aneh lihat secara pribadi itu biasanya jadi hal umum sih. Kata-kata rival ya. Enggak juga, maksudnya kita bicara soal tiket tadi ya, Tiket tadi. yang berlebih. Tiket lebih ya. Kalau aneh lihatnya umum hari ini di sepak bola kita tuh. Karena itu menguntungkan buat dia. Selain menguntungkan buat mereka, panpel buat supporternya sendiri pun yang penting gue masuk nih, gue nggak tahu ini kapasitas sudah berapa, gue masuk, gue niat datang Karena nggak nonton mungkin bola. gitu juga kan. Iya. Yang penting gue masuk. Iya, itu untuk supporter ya. Kalau di panpel udah jelas mereka punya hitungannya masing-masing. Iya. Kalau untuk supporter sendiri nggak ada hitungan sampai ke situ. Mereka datang untuk masuk udah. Gua nggak peduli. Iya. Yang penting lu beli tiket. Yang penting Berarti lu itu tiket. maksudnya tiket siluman ya. Ya, Ya kalau itu Ya mah hitungannya kita yang main. dua tiket itu lah yang Iya. bisa di masuk ke berapa orang tiba-tiba lebih Tapi nggak siluman juga dong. Itu tiket Enggak, resmi. itu resmi. Resmi. berarti Cuma tiket resmi. lebih lah hitungannya om. Iya. Tiket lebih yang kita nggak tahu. Jatuhnya dia lah. Iya stadion harusnya mencakup biar kata om 20.000 kapasitasnya, kapasitas di Kanjuruhan. ya, nggak biar kapasitas itu berarti kan tiketnya itu tiket mana lagi? Berarti dikasih resmi tapi kan nggak diumumin. Taunya tiket segitu aja udah. Tapi ini di luar itu kan berarti kan Iya. di luar kapasitas stadionnya dong. Heeh. Tapi bahaya nggak begitu? Kalau menurut aneh Ya, mau buat kalau menyangkut bahaya sih udah pasti bahaya. Kalau udah kelas kayak gini mah udah pasti bahaya. Tapi yang kita nggak tahu bawa bocah atau apa, bocah kan nggak dihitung. tapi Tahu kembali aja, lagi sih om bocah sama nggak dihitung. ke pengamanan sih. Lu bilang om supporter itu menikmati udah dia beli tiket ya udah pulang aman enak nyampe rumah. Tapi kan itu udah di luar standar. Emang iya sih menurut Kapasitas standar dari sih. 38.000 kan berarti kan jumlah Penonton. fasilitasnya nih yang dia sediakan dari pihak stadion standarnya segini nih. Berarti kan dia udah menghitungin jumlah tempat duduk yang harus didudukin sama supporter dan ventilasi yang ada gitu. Iya kembali lagi nih om ya. Waktu aneh AW Badak Lampung kalau nggak salah itu melebihi stadion kapasitas. Cuma kita nonton enak, pulang aman. Makanya kembali ke status pengamanan, pampel pengamanan itu aja. Cuma emang kalau kapasitas tiket dicetak segitu emang dia nggak ngikutin aturan Standar emang berarti salah. Cuma kembali lagi ke status pengamanan sama itu. Waktu AW Bandar Lampung emang iya lebih sampai kapasitas ke lapangan. Kanjuruhan waktu GBK ya? Kanjuruhan setiap ketemu Persija kan seperti itu. Iya, waktu di GBK juga lebih juga kan. Lawan Persija juga begitu. Gue ngerasain di Lebak Bulus pun gue pernah main di lapangan. Iya. Rumput pun gue pernah bukan di tribun. Tapi tergantung keamanan juga om kan. Iya. Iya tergantung keamanan ya. Pokoknya intinya supporter itu menikmati. Dia beli tiket udah. Tapi jelas sampai salah ya. Kalau pampel emang salah. Jelas Itu salah aja. ya? Salah. Sebenarnya kalau pada kejadian itu
nggak ada hujan gas air mata, mungkin nggak separah ini kali ya. Iya sih. Intinya mah kalau menurut Anda sih udahlah, sebelum pertandingan habis 85 menit nih buka pintu. Berarti 5 menit sebelum pertandingan habis, harusnya 15 menit sebelum pertandingan selesai. Iya, jadi pintu udah pada buka tuh. Biasanya kalau kayak di Patriot udah dibuka tuh. Kayak di GPK udah dibuka. Itu pengalaman yang lu alamin sebagai Iya. supporter nih, nonton di stadion. Nah, permasalahannya dari jumpa pers dari Kapolres itu pun ada, di nomor 3-nya itu pun ada security steward. Dia itu memerintahkan stewardnya untuk ninggalin pintu. Dengan pintu dengan terkunci. Ya otomatis terkunci. Nah di sini kan dia tuh yang seharusnya kan si steward itu kan ngejaga Menjaga ya. dari supporter datang, pertandingan berlangsung hingga selesainya gitu. Dan selesainya pun nggak selesai lu harus ninggalin juga, enggak. Harusnya emang sampai bener udah nggak ada supporter di dalam tribun gitu, baru lu udah bebas tugas gitu. Ini permasalahannya kan ini juga salah satu dari 6 tersangka yang ditetapkan dari pihak Kapolri. Nah di situ permasalahannya adalah seharusnya steward itu jaga gerbang. Ketika mereka nggak jaga gerbang, akibatnya apa? Pintu tidak terbuka secara optimal. Ketika ada yang tadi baru bilang yang lu bilang tadi, gas air mata ke tribun, mungkin kalau di kejadian itu stewardnya standby di gerbang nggak sebanyak ini gitu. Iya sih. Itu kan Iya. berarti yang tadi lu bilang tadi, ketika pengalaman lu di menit 75 itu seharusnya gate itu udah harus Sudah dibuka. dibuka semua. Jangan kan gate menit 75 pertandingan babak pertama habis aja kita bisa keluar buat kopi atau beli apa. Iya sih, pertandingan pertama ya. Iya, pertandingan babak pertama itu. Buat seperan di babak kedua ya. Iya, babak kedua. Minimal rokok sama kopi lah ya. Rokok sama kopi tuh. Cuma kayaknya rokok om nggak boleh bawa. Nggak boleh, dalam, nggak ya. boleh, nggak boleh. Makanya bingung gas air mata kenapa nggak bisa dibawa. Ya bahkan kita sebagai supporter pun smoke bomb aja kan nggak boleh. Om. Iya kan. Layar kita juga nggak boleh kan. Iya. Pertanyaannya SB sama RF dilarang, gas air mata masuk. Iya itu tuh. Dan menurut pengakuan dari Kapolres itu nggak ada perintah. Tapi ya udahlah, itu ntar mungkin dari pihak-pihak yang punya kewajiban masing-masing om ya. Iya. Untuk itu ya kan, biar mereka yang mengusut tuntas lah. Yang mudah-mudahan sih permasalahan ini harus tuntas sih, Harus tuntas. harus tuntas gitu. Masalah ini bukan 1-2 orang, ratusan Ratusan. jiwa. Mungkin kalau 1-2 orang prosesnya lama, kayak yang udah lah hari ini mereka yang dibunuh gitu, dibunuh oleh siapapun itu, prosesnya pasti lama. Kayak 2012 saat itu om tuh Persebaya. Kalau nggak salah tuh dijadwalin meninggal 1 orang. Cuma masalahnya udah angin-anginan. Soalnya 1 orang doang meninggal. Mudah-mudahan setelah ratusan kayak gini usut tuntas keadilan aja. Dan Persebaya tuh kalau nggak salah sampai CMS Medan kalau nggak salah tuh. Sudah tuntas mah. Iya tuh. Persebaya ada tuh bonek 1 meninggal. Dan Itu sebenarnya gas air mata juga. bukan cuma 1 ya, bahasanya maupun 1 pun gitu, tetap nggak ada yang lebih berharga lah dari nyawa lah. Ya tapi biasanya om kalau yang nah ya kan, istilahnya Nggak terlalu kalau penting ya? iya kalau 1 orang doang itu nggak terlalu penting, biasa aja, angin udah angin lewat. Ini kan udah ratusan, pasti punya power. Mudah-mudahan. Bahkan dunia lah. Iya dunia, mudah-mudahan Dunia aja Super udah. Duala juga kan. Iya, dunia aja udah Dan dibilang juga tuntas. udah ini lah hitungannya, udah tahu lah hitungannya. Satu dunia Wil udah. Wil. Iya kan? Sepak bola ini mah udah ngomongin semua.
apalagi waktu pertandingan yang Bayern Munchen lawan itu kemarin. Victoria Plaza, Iya, Rayo Vallecano juga. itu udah Dunia benar supporter udah melek. polisi itu. Dunia udah berbicara. Hari ini kan berita-berita luar negeri yang kenceng Iya, banget. kenceng banget tuh luar negeri. Kita nggak tahu. Tapi malah di kondisi Indonesia kita nggak tahu. nyalain supporter ya. Ya, seperti Itu itulah. netizen yang nggak tahu bola, udah itu aja. Itu dari pihak netizen tuh Bur. Netizen nggak tahu Salam untuk bola. netizen ya. Ya, salam buat netizen yang nggak tahu bola dah. Tim Ada sebagian-bagian yang emang benar yang nggak tahu apa-apa tapi dia ikut Iya. ke lingkungan sepak bola tapi nggak tahu dia kayak gimana kita jadi supporter penonton yang ke-12 om, gimana ininya bisa kata di kita pernah, kalau untuk saya sih pribadi emang pernah kena gas mata ya, cuman nggak ngituin ada korban jiwa ya kan, ya biasa aja sih sebenarnya. Indonesia sebenarnya biasa aja, gas air mata itu udah pernah ada emang sebenarnya, cuman ya emang nggak ada korban jiwa. Yang ini aja nih udah ratusan jiwa yang meninggal Tapi di tribun tuh, di tribun om. 2015 kalau nggak di tahu. tribun. Kan Kalau Sriwijaya. aneh waktu lawan Sriwijaya pas tahun 2016. 16 atau 15 sih? 16. Sriwijaya itu. Kan Sriwijaya. 2016. Sriwijaya 16 ya. Iya, setelah kejadian Pak Oh, Reja. itu parah banget itu di Senayan om, GBK. Oh, itu. gitu. Setelah kejadian Pak Reja itu. Itu Pak Reja matinya di situ. Iya. Nah itu emang udah ada. Pak Reja Bukan Enggak, bukan sebelum itu, ya. Bur. Sebelum itu, Bur. Pak Reja meninggal. Oh, iya, iya. Sebelum itu. Di 2000 berapa tuh? 2016 atau 2016. 15 kalau nggak salah Kalau ya. iya 2016 kayaknya 2016 tuh antaranya itu. 26 tahun yang lalu ya. Iya. Emang udah ada. Setelah kejadian Pak Reja, Om. Jadi kita bikin Pak Reja kamu nggak sendiri. Ya tiba-tiba supporter kurang puas, udah lampiasin. Kalau nggak salah sih aneh sih lawan Lamongan, aneh telat itu setengah jam, aneh ngeliat. Ya karena Wah, untuk musuh solidaritas langsung kita jaya, lah. Ya cuma 2000 sebelum lawan Lamongan, gue jujur pribadi udah nggak usah gue ungkapin di sini dah. Saya telat tuh Om, telat masuk ke stadion GBK, saya Di sini kan udah. kita semua supporter gerak ya kan, karena kan udah banyak banget korbannya kan. Satu emang kita supporter jadi satu semua. Alhamdulillahnya semua elemen yang tadinya kita konflik jadi bersatu om. Dia Jadi supporter satu semua bukan, lah intinya. itu supporter bukan Alhamdulillahnya kayak gitu. kriminal dah. Kita melawan melawan ketidakadilan lah di situasi ini lah. Siapa yang salah, siapa yang benar ya kita nggak tahu lah. Sekarang pemain tanpa penonton motivasi nggak ada om. Yang bikin motivasi itu ya penonton. Bilang itu pemain yang ke-12 ya itu penonton. Motivasi dia yang bikin kita tambah motivasi untuk menang itu di kandang sendiri. Iya. Secara kita sebagai supporter mungkin kecewa lah ya ketika Kecewa, tim ya, kebanggaan main tanpa adanya dukungan penuh dari supporter gitu kan. Iya, tanpa supporter kita bukan apa-apa. Pemain juga gitu. Pemain pasti pikirannya kayak gitu. Karena pernah kita ngerasain jadi supporter kayak gimana. Gue ngerasain nih. Pasti kan? Ngerasain. Iya, pasti Ya ngerasain. kayak meskipun gitu. ya gue mungkin udah beberapa tahun lah nggak nonton bola di stadion. Cuman ketika ngerasain gas air mata di ruangan yang terbuka sekalipun gitu, bukan di dalam tribun ya, Iya. di ruang terbuka sekalipun itu antah berantai gitu maksudnya. Cek-cekan Lu jangan kan buat lu mau melek aja kayaknya nggak bisa gitu. Makanya kan itu berita ya terjadi pertama kali dapat itu di tanggal 1 Oktober jam 11 malam sampai ketemu jam 12, dari jam 11.40 jam 12.60 jam 1 sampai jam 3 berita yang naik itu 174 yang meninggal dunia, belum yang luka-luka gitu kan. Maksudnya nggak kebayang lah kita di dalam stadion, di dalam tribun rasanya kayak gimana gitu. Udah nggak ini Om. Udah nggak bayangin pas di dalam tribun itu kan di ruangan tertutup om. Kita di ruangan terbuka aja udah ngerasain kayak gimana.
sepoi doang kita itu kayak gitu. Berinya parah ya. Larinya tuh ke sini. Apalagi nggak bisa kapasitas nih. Kapasitas stadion kayak gitu, desakan kayak gitu. Udah pasti bukannya orang yang injek kayak injek karena mau nyelamatin diri sendiri dong. Istilahnya bukan menyelamatin sih. Istilahnya Siapa sih mau mati Win itu aja. iya udah punya Stadion lagi. iya stadion yang udah ngelebihin kapasitas kan. Overload ya. Overload tuh. Hitungannya dia bawa bocah ya kan, dia mau nyelamatin bocahnya atau gimana kan, buang keluar tuh tiba-tiba udah sesak napas, ya udah pasti lah, pasti itu kita di luar stadion aja udah ngerasain kayak gimana kena gas air mata. Kalau kita ngebicarain tragedi kemarin nih, tepat di 1 Oktober, harapannya dari teman-teman Jack nih, langkah kedepannya untuk sepak bola Indonesia seperti apa? Mungkin dari Becek dulu. Ini sih jangan terjadi hal kayak gini lagi om. Yang penting lebih saya kata jangan sampai terjadi kayak hal kayak gini lagi. Kalau bisa apa ya, hal yang kayak gini jangan aja lah di sepak bola di kita lagi om. Hal-hal buruknya ya, Hal buat di sepak bola buruknya, mudah-mudahan iya. nggak ada lagi. Kalau dari Jack gimana Jack? Kalau buatannya sih terutama buat PSSI sering-sering sharing lah buat pipa biar ada edukasi buat pengamanan. Kalau buat supporter ayolah udahlah cukuplah kita ini tragedi Kanjuruhan Malang, selebihnya kita ngopi bareng aja, rival kayak di Barca sama Real Madrid aja udah, lebihnya kita damai aja. Di luar stadion udah aman-aman aja ya. Mm-mm. Kalau Amara gimana? Harapannya buat sepak bola ke depan. Harapannya ya setelah terjadinya 1 Oktober kemarin kan, ratusan jiwa yang meninggal dunia gitu. Belajar ini lagi sih dari kejadian kemarin, evaluasi terutama pihak pengamanan tuh. Terutama untuk pihak keamanan. Untuk pihak keamanan. Karena emang itu mutlak di sana. Iya. Mereka Ya, harus menurut ngerti Kapolri. juga standar-standar itu seperti apa, peraturan-peraturan untuk mereka. Jangan kasih peraturan untuk supporter mulu ya kan. Supporter mah pasti aja ngikutin apa sih, Iya. ngeliat pentungan aja ya oke siap. Apalagi yang begitu gas air mata, buktinya kocar kacir semua. Maksudnya mereka juga paham nih, sekalipun nggak ada perintah atasan mereka paham peraturan. Oh gue di sini ngamanin nih harus seperti ini nih, standarnya seperti ini. Insya Allah lah. Iya, Bayar aja. gue sepakat tuh. Kalau dari dulu gimana Bu? Kalau Udah lah, bagi cukup lah. Ini kejadian yang terakhir di dunia, khususnya di Indonesia ya. Semoga nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Jangan sampai ada kejadian kayak gitu lagi lah. Sampai ngorbanin ratusan jiwa ya kan. Cukup terakhir, ini yang terakhir kali. Dan buat Malang semoga kuat. Kita harus saling menguatkan. harus sampai kanker ya Bu ya? Iya. Harus lah. Jadi perjalanan masih panjang om. Banyak Baru 5 banget. orang doang kan? Panjang banget. Masih panjang.